Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda memegang sebuah ponsel canggih dengan fitur terbaru, namun baterainya benar-benar kosong? Seberapapun mahalnya perangkat itu, ia hanyalah sekeping logam dan kaca yang mati tanpa daya listrik. Ia memiliki potensi untuk menghubungkan dunia, tetapi tanpa tenaga, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah gambaran para murid sebelum Pentakosta. Mereka memiliki ajaran tentang Yesus, mereka memiliki kenangan tentang kebangkitan, tetapi mereka tetap mati kutu di balik pintu yang terkunci karena ketakutan. Esok hari, Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Ini bukan sekedar pertunjukan kembang api ilahi. Ini adalah momen pengisian daya besar-besaran bagi jiwa manusia. Roh Kudus adalah napas yang membuat gereja dan juga kita menjadi hidup. Dalam bacaan pertama, kita melihat mukjizat bagaimana orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa bisa saling mengerti satu sama lain. Ini adalah pembalikan kisah Menara Babel yang awalnya memecah belah manusia menjadi persatuan manusia. Roh Kudus memberikan kita bahasa baru, bukan bahasa teknis atau dialek tertentu, melainkan bahasa kasih. Di sisi lain, Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa roh yang satu itu membagikan karunia yang berbeda-beda. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa bersatu. Hal ini layaknya sebuah simfoni orkestra yang menjadi indah karena ada berbagai alat musik yang memainkan peran berbeda namun dalam satu harmoni. Dalam realitas sehari-hari, Pentakosta terjadi setiap kali kita memilih untuk keluar dari pintu yang terkunci terkait ego kita. Contoh konkretnya, di tengah dunia digital yang penuh dengan bahasa kebencian dan caci maki media sosial, kita menggunakan Roh Kudus untuk berbicara dengan bahasa kasih. Alih-alih membalas komentar pedas dengan kemarahan, kita memilih untuk tetap tenang dan memberikan tanggapan yang menyejukkan. Atau contoh lainnya dalam keluarga. Ketika ada kebuntuan komunikasi antara orang tua dan anak, Roh Kudus hadir saat salah satu pihak mau merendahkan hati untuk mendengarkan lebih dulu daripada menuntut untuk dimengerti. Tuhan Yesus berkata dalam Injil, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Karunia terbesar Roh Kudus adalah kemampuan kita untuk mengampuni. Mengampuni adalah cara kita memadamkan api kebencian dengan api kasih ilahi. Kini mari kita bertanya, apakah hidup kita masih terkunci oleh trauma masa lalu, rasa takut gagal, atau gengsi untuk memaafkan? Mari kita biarkan Roh Kudus menghembuskan nafas baru ke dalam baterai jiwa kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang berani, bukan dengan kata-kata muluk, tapi dengan tindakan nyata yang menyatukan dan menyembuhkan. Tuhan memberkati.